Pernahkah Anda berada di posisi ini? Tubuh Anda lelah, mata Anda berat, tetapi saat kepala menyentuh bantal, otak Anda justru menyala seperti lampu sorot stadion. Pikiran Anda berlarian, menganalisis kesalahan 5 tahun lalu, atau mencemaskan rapat esok hari. Anda tidak bisa tidur bukan karena Anda tidak lelah, melainkan karena otak Anda menolak untuk shutdown. Ini bukan sekadar gangguan psikologis, ini adalah masalah fisiologis yang menuntut solusi biologis. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai aktivasi sistem saraf simpatis yang berlebihan. Secara sederhana, tubuh Anda terjebak dalam mode fight or flight, ada siaga tempur. Meskipun Anda berada di kasur yang nyaman, otak purba Anda mendeteksi stres sebagai ancaman fisik, seolah-olah ada predator yang mengintai. Akibatnya, tubuh membanjiri aliran darah dengan adrenalin dan kortisol, membuat tidur menjadi hal yang mustahil secara kimiawi. Kabar baiknya, tubuh manusia dilengkapi dengan rem darurat alami, sebuah mekanisme bawaan yang, jika diaktifkan dengan benar, dapat mematikan respons stres ini dalam hitungan menit. Kita tidak berbicara tentang obat tidur atau hipnosis, melainkan sebuah teknik pernapasan presisi yang didukung oleh sains saraf vagus. Teknik ini bertindak seperti tombol sakelar untuk menenangkan badai listrik di otak Anda. Untuk memahami cara kerjanya, kita perlu melihat sistem operasi tubuh Anda. Sistem saraf otonom. Sistem ini memiliki 2 cabang utama. Pertama, sistem simpatis, yang berfungsi sebagai pedal gas, mempercepat detak jantung dan meningkatkan kewaspadaan. Ini yang aktif saat Anda stres. Kedua, sistem parasimpatis, yang berfungsi sebagai pedal rem, menurunkan detak jantung, melancarkan pencernaan, dan memicu relaksasi. Masalahnya, bagi banyak orang modern, pedal gas ini macet dalam posisi tertekan. Ketika pedal gas terus ditekan, kelenjar adrenal memompa kortisol tanpa henti. Menurut literatur kesehatan, kadar kortisol yang tinggi di malam hari adalah musuh utama tidur nyenyak. Kortisol meningkatkan kadar gula darah dan menekan produksi melatonin, hormon tidur Anda. Selama zat kimia ini masih mendominasi sirkulasi darah, tidak ada jumlah menghitung domba yang akan berhasil menidurkan Anda. Gaya hidup modern memperburuk keadaan ini melalui pola pernafasan kita. Perhatikan, saat Anda sedang fokus bekerja atau cemas, napas Anda menjadi pendek, cepat, dan dangkal. Kita cenderung bernapas hanya menggunakan dada bagian atas. Pola napas dangkal ini mengirimkan sinyal umpan balik ke otak bahwa kita sedang dalam bahaya, yang kemudian memicu siklus kecemasan yang tidak berujung. Kunci untuk memutus siklus ini terletak pada saraf kranial ke-10, yang dikenal sebagai saraf vagus. Nama vagus berasal dari bahasa Latin yang berarti pengembara, karena saraf ini mengembara dari batang otak, menyentuh jantung, paru-paru, hingga ke sistem pencernaan. Ini adalah komponen utama dari sistem parasimpatis, pedal rem tubuh Anda. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menekan pedal rem ini secara manual? Jawabannya ada pada fenomena yang disebut aritmia sinus respirasi. Sederhananya, detak jantung Anda sedikit meningkat saat Anda menarik nafas dan melambat saat Anda membuang nafas. Ini adalah fakta fisiologis. Dengan memanipulasi durasi hembusan nafas menjadi lebih panjang daripada tarikan nafas, kita secara fisik memaksa jantung untuk melambat. Saraf vagus mendeteksi perubahan ini dan mengirim sinyal aman ke seluruh tubuh. Inilah dasar dari teknik pernafasan 478. Teknik ini dipopulerkan oleh Dr. Andrew Weil, seorang ahli kedokteran integratif, namun akarnya berasal dari tradisi pranayama kuno. Angka-angka ini bukan sembarang angka. Mereka adalah rasio matematis yang dirancang untuk mengubah kimiawi darah dan aktivitas listrik otak Anda secara spesifik. Sebelum kita mulai, postur adalah segalanya. Anda bisa melakukannya sambil duduk atau berbaring.
Jika duduk, pastikan punggung Anda tegak namun rileks. Kunci teknis yang sering terlewatkan adalah posisi lidah. Letakkan ujung lidah Anda di langit-langit mulut, tepat di belakang gigi depan atas Anda, dan pertahankan di sana selama latihan. Ini membantu membuka jalur napas dan memfasilitasi aliran udara yang tepat. Fase pertama adalah inhalasi atau menarik napas. Tutup mulut Anda dan tarik napas dengan tenang melalui hidung dalam hitungan 4 detik. Mengapa hidung? Hidung memproduksi oksida nitrat yang membantu meningkatkan aliran oksigen ke paru-paru. Hitungan 4 detik ini cukup untuk mengisi paru-paru sepenuhnya tanpa menciptakan ketegangan berlebih. Bernafas melalui hidung adalah langkah krusial. Rongga hidung bukan sekadar saluran, ia adalah sistem penyaringan dan pengkondisian udara. Udara yang masuk lewat hidung disiapkan suhu dan kelembabannya agar optimal bagi pertukaran gas di paru-paru. Selain itu, resistensi alami dari saluran hidung membantu mengatur volume udara, mencegah hiperventilasi yang sering terjadi saat cemas. Fase kedua adalah menahan napas selama 7 detik. Ini adalah bagian yang paling sering dipertanyakan, namun paling vital secara fisiologis. Menahan napas memberi waktu ekstra bagi oksigen untuk benar-benar meresap ke dalam aliran darah dan mengisi alveoli paru-paru. Ini bukan tentang menahan napas sampai biru, tetapi tentang memberikan jeda bagi tubuh untuk memaksimalkan pertukaran gas. Selama 7 detik penahanan ini, tekanan intratoraks sedikit meningkat, yang secara paradoks merangsang respons parasimpatis lebih lanjut. Jeda ini juga memungkinkan akumulasi karbon dioksida atau CO2 yang terkontrol. CO2 dalam kadar yang tepat sebenarnya diperlukan untuk melebarkan pembuluh darah, memungkinkan oksigen mencapai sel-sel otak dan ekstremitas tubuh dengan lebih efisien. Fase ketiga, dan yang paling kuat efeknya terhadap saraf vagus, adalah membuang napas selama 8 detik. Buang napas melalui mulut dengan suara mendesing atau whoosh, seolah meniup lilin dengan lembut. Durasi 8 detik ini 2 kali lebih panjang dari tarikan napas. Inilah kunci utamanya. Eksalasi panjang adalah pemicu langsung relaksasi jantung. Mengapa harus 8 detik? Memaksa ekshalasi menjadi lambat dan terkontrol mengharuskan diafragma bekerja ekstra untuk mendorong udara keluar. Gerakan diafragma yang lambat ke atas ini merangsang saraf vagus secara mekanis. Sinyal yang dikirim ke otak sangat jelas. Ancaman telah berlalu, saatnya beristirahat. Ini secara efektif mematikan mode fight or flight. Suara whoosh yang dihasilkan bukan sekedar efek suara. Resistensi yang dibuat oleh bibir saat mengeluarkan napas menciptakan tekanan balik positif di paru-paru, menjaga saluran udara tetap terbuka lebih lama. Getaran halus yang terjadi di laring dan rongga dada saat membuat suara ini juga memiliki efek menenangkan tambahan pada sistem syaraf, mirip dengan efek senandung atau chanting pada meditasi. Ketika Anda mengulang siklus 4-7-8 ini beberapa kali, terjadi efek domino neurobiologis. Aktivitas di amigdala, pusat rasa takut di otak, mulai menurun. Sebaliknya, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas ketenangan dan pengambilan keputusan rasional, kembali mengambil alih kendali. Kabut otak atau brain fog akibat stres mulai terangkat. Teori sudah cukup. Sekarang, mari kita rasakan dampaknya pada tubuh Anda sendiri. Kita akan melakukan 4 siklus bersama-sama. Ingat, tarik lewat hidung 4 detik, tahan 7 detik, buang lewat mulut 8 detik dengan suara. Buang napas habis dulu paru-paru Anda sekarang, dan mari kita mulai. Tarik napas melalui hidung. 2, 3, 4. Tahan napas, rilekskan bahu Anda. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Buang napas lewat mulut dengan suara whoosh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus sekali. Siklus kedua. Tarik napas dalam lewat hidung, rasakan udara sejuk masuk. Tahan, biarkan oksigen menyebar. Jangan tegang. Dan buang napas perlahan. 2, 3, 4. Rasakan ketegangan keluar bersama napas. 7, 8. Siklus ketiga. Tarik. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fokuskan pikiran hanya pada hitungan. Buang napas. Habiskan semua udara. 4, 5, 6, 7, 8. Siklus terakhir. Tarik napas, tenang dan dalam. Tahan, nikmati keheningan sejenak ini. Dan buang napas panjang, lepaskan semuanya. 5, 6, 7, 8. Sekarang kembali bernafas normal. Perhatikan bagaimana perasaan tubuh Anda sekarang. Mungkin ada sensasi sedikit pusing atau lightheaded. Jangan khawatir, itu tanda normal bahwa Anda baru saja mengubah rasio oksigen dan karbon dioksida di otak Anda secara signifikan. Detak jantung Anda seharusnya terasa lebih lambat dan ritmis, dan pikiran yang tadi berisik kini lebih mudah dikendalikan. Seperti otot yang perlu dilatih, sistem syaraf parasimpatis juga butuh pembiasaan. Dr. Weil menyarankan melakukan teknik ini minimal 2 kali sehari. Jangan lakukan lebih dari 4 siklus per sesi pada bulan pertama. Setelah tubuh terbiasa, Anda bisa meningkatkannya menjadi 8 siklus. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Manfaat teknik ini melampaui sekedar tidur nyenyak. Praktik rutin 4, 7, 8 terbukti secara klinis dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki pencernaan, dan mengurangi reaktivitas emosional. Anda sedang melatih tubuh Anda untuk menjadi lebih resilient terhadap stres sehari-hari. Anda tidak lagi menjadi budak dari respons fight or flight Anda. Teknik ini juga merupakan senjata ampuh saat menghadapi situasi darurat emosional. Saat Anda merasa serangan panik akan datang, atau sebelum berbicara di depan umum, atau saat terjebak macet yang membuat frustrasi, gunakan 478. Ini adalah obat penenang alami tubuh Anda yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, tanpa biaya. Dengan melakukan ini setiap malam sebelum tidur, Anda memanfaatkan neuroplastisitas otak. Anda mengajarkan otak Anda sebuah asosiasi baru. Pola napas ini berarti waktu tidur. Lama-kelamaan, Anda tidak perlu lagi menyelesaikan siklus keempat. Baru pada hitungan kedua atau ketiga, tubuh Anda sudah akan masuk ke mode istirahat secara otomatis. Mari kita rekap. Tarik 4 detik lewat hidung. Tahan 7 detik. Buang 8 detik lewat mulut dengan suara. Jaga lidah tetap di belakang gigi. Lakukan 4 siklus. Ini adalah investasi waktu kurang dari 2 menit yang akan membayar dividen kesehatan seumur hidup Anda. Matikan mode siaga otak Anda dan ambil kembali kendali atas tidur Anda. Malam ini, saat Anda berbaring dan pikiran mulai berkecamuk, jangan melawannya. Alihkan fokus Anda ke napas. Mulailah hitungan 4, 7, 8. Biarkan fisiologi tubuh Anda menuntun pikiran Anda menuju ketenangan. Selamat mencoba, dan semoga tidur Anda nyenyak malam ini. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya.